kedua karena terkait KM50 kenapa? ya Habib Bahar menyatakan bahwasanya di situ ada pembantaian, ada pembunuhan dan segala macam itu disangkal penganiayaan. Itu dianggap bohong juga ya? Bohong itu cukup bohong aja atau ada akibat selanjutnya yang dituduhkan kepada Habib Bahar? Nah, akibatnya kita mana? Jadi cuma karena Habib Bahar berkata bohong kemudian diperkarakan seperti itu ya? Dari keterkaitan dengan Maulid di Petamburan. Betul. Waktu itu saksi kan di sini kan Habib Bahar mengatakan soal Habib Rizik yang ditahan di penjara karena Maulid. Di mana waktu acara Maulid itu saudara di situ sebagai sekretaris apa? Panitia Maulid. Sekretaris panitia Maulid. Karena sekretaris panitia Maulid itu saudara kemudian dipermasalahkan nggak sama polisi waktu itu? Ya, yang tadi seperti halnya Ustaz Haris ya, sama pada saat pemanggilan di Polda itu kita nggak ditahan karena disangkakan ada pasal 93 protokol kesehatan. Begitu, mana itu tidak ditahan ya? Bisa dilanjutkan keterangannya coba bagaimana Fadi? Iya, pada saat kita datang ke Polda di malam hari ya, itu kita diperiksa 24 jam dengan sangkaan pasal 93 itu protokol kesehatan sampai jam 1 pagi hari berikutnya. Bahkan kita sebelum itu kita sempat minta ditahan. Nah, cuma dari pihak kepolisian penyidik mengatakan nggak bisa ambil karena ini pasalnya di bawah 5 tahun. Ancamannya di bawah 5 tahun hanya setahun, jadi Habib nggak bisa ditahan, akan pulang. Itu tetap kita agak tercekak ya, kita ditahan, tetap dikasih. Itu waktu di situ siapa saja yang diproses di kasus terkait Maulid itu? Ada Kiai Sobri selaku tanggung jawab ya. Terus Kiai Ustaz Haris, ada sendiri Ustaz Mama dan Habib Idrus. Berapa orang begitu? 5 orang. Terus dari 5 orang itu ada Habib Rizik nggak di situ? Tambahan Yang di Polda? Iya. Enggak. Habib Rizik udah duluan. Sudah duluan diperiksa ya? Tahu nggak pasalnya apa untuk Habib Rizik? Penghasutan. Oleh karena itu beliau ditahan ya? Langsung ditahan di penjara ya, seperti itu ya. Kemudian Habib Bahar mengatakan bahwa Habib Rizik ditangkap dan ditahan karena Maulid. Itu dituduh bohong. Nah, kemudian faktanya tadi kan saudara sudah menjelaskan bahwa Habib Rizik ditahan di penjara memang karena penghasutan untuk acara undangan Maulid seperti itu kan, jadi menghasut untuk Maulid kan. Nah, dari keterangan saudara saksi dan penjelasan saudara saksi serta pengetahuan saudara saksi waktu terkait dengan kerumunan, terkait dengan acara Maulid itu, pernah baca nggak berita ini waktu itu tuh? Iya. Jadi Habib Rizik ditahan karena kasus penghasutan ya, bukan kerumunan, ditahan ya, ditangkap ya. 2 hari setelah ditahan. 2 hari setelah ditahan. Sinkron nggak? Sama nggak yang dijelaskan sama berita ini resmi dari pihak kepolisian sama yang dijelaskan sama Habib Bahar? Sinkron nggak? Sinkron. Sama ya? Sama. Baik. Kemudian yang kedua soal yang KM50. Iya. Habib Bahar sepengetahuan saksi apa yang dituduhkan bohong itu bagian mana soal KM50 ini? Dia yang beliau katakan adanya penganiayaan, adanya penyiksaan dan sebagainya. Begitu. Kalau boleh tahu, saudara saksi tahu nggak mengenai kejadian yang KM50 itu? Karena kebetulan pada saat jenazah dibawa dari rumah sakit Polri ke Petamburan, saya sendiri di sana menunggu jenazah. Dan kemudian dimandiin, itu jadi begitu satu datang langsung dibuka, dimandiin agak cepat gitu ya prosesnya. Dan itu saya sebagai orang awam melihat yang adanya penyiksaan. Saya sebagai orang awam gitu yang bukan ya, ini saya lihat ada lebam sini, lebam situ. Saudara saksi di situ kepentingannya apa ya? Waktu di jenazah datang kok ada saudara saksi itu kepentingannya apa kalau bisa dijelaskan? Iya, karena saya satu pengurus.
ngurus apa? FPI pada saat itu. Ngurus FPI waktu itu. Oke, terus lanjut. Nah, terus kedua juga saya mengamankan untuk tidak maksudnya orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke rumah Habib Rizik. Oh, gitu. Terus ya udah pada saat itu dibawa, jadi karena proses pemandian itu nggak semuanya boleh masuk. Begitu. Jadi kita pilih-pilih orang, siapa saja yang berkepentingan untuk masuk, yang berkapasitasnya masuk silahkan masuk, kayak tukang pemandi jenazah dan sebagainya. Ada tim meliput. Oh gitu. Berapa orang tuh yang melihat itu? Mungkin sekitar 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang. Keluarga ada nggak di situ? Keluarga korban yang dimandi itu kurang nggak ya? Jadi 6 orang itu langsung datang dimandi terus satu-satu. Oh satu-satu. Jadi satu sampai 6 itu selesai ya? Iya. Jam berapa waktu itu? Itu kejadian malam, kalau setelah Isya mulainya. Setelah Isya. Saudara di situ dari jam berapa? Di lokasi? Dari sore. Dari sore sampai selesai. Sampai pulang pagi gitu. Sampai pulang pagi. Jadi melihat tuh dimandiin, dikafanin lagi. Iya, semuanya. Apa yang menyebabkan saudara saksi memang meyakini ada dugaan penyiksaan di situ? Apa? Ya, lihat dari luka lebamnya, ada biru-birunya, bahkan ada kulit melepasnya, gitu. Terus ada juga matanya besar begitu. Terus juga mungkin ada kayak darah matinya, bagaimana mau perawat, cuman kayaknya itu memang bekas penyiksaan. Saudara saksi yang dilihat ini bukan waktu itu. Coba lihat, itu bukan saudara. Oke, yang mana? Ya, ini saya melihatnya. Ya, ini Muhammad Reza nih. Nah, itu ketika saksi melihat mayat tersebut, apa kesan saksi ketika melihat mayat? Ya, saya melihat itu dia dengan adanya bolongan bekas tembakan itu di dada masing-masing semuanya ada. Terus dengan adanya kulit yang bekas nggak tahu dibuka banyak seperti apa ini kurang paham. Kayak jahitan lah. Jadi Ya, seperti itu, terus ada lebam-lebamnya juga. Bahkan lembab-lembabnya terhadap siapa itu? Apa itu melihatnya waktu dimandikan itu? iya, pada saat jenazah dibuka kembali kan. Ketika jenazah Karena keluarganya ya? Iya. Majelis saya. Mana yang itu? Ini lebam-lebam. Nah, terus apa lagi? Banyak yang ini robek-robek juga kulitnya, ada yang siapa Oh, ya itu kulit-kulitnya berubah ya. Yang ini yang dari tangan sih, coba liatin, Habibnya lihat nggak? Boleh juga lihat sini. Enggak, bukan, maksudnya Habib alinya. Oh ini, ini kan Habib juga. Oh, Habib juga. Liatin yang tangan. Habib Ali lihat kan dulu. Nggak boleh di sini, biar di sini bisa. Oh iya. Coba lihat sama saya mana yang pandangan itu. Ini saya nggak tahu bekas tembakan atau bekas di apa ini kayak bekas jari. Pokoknya ada luka juga di situ. Oh itu ya. Bukan ini. Iya. Yang kemarin saya tunjukin itu. Ya itu. Nah, ini ya kulitnya satu ini. Kalian lihat nggak itu? Ini Habib lihat kan? Antum Iya. lihat? Antum lihat? Lihat ini. Benar, antum lihat ini. Ada luka di tangan, benar nggak lihat? Banyak yang luka, banyak hampir semuanya luka. Nih, ini yang kumpul dicopot. Kalau buku saya nggak bikin perhatiin. Ada yang baru ya? Coba dulu lihat. Yang jelas ini video. Kemarin kita bilang lupa. Berarti itu enggak ya?
aja. Melihat kalau itu ada yang luka begini. Ya, pokoknya kalau tangan yang kelupasnya seperti itu sama ada yang merah tadi itu saya melihat. Ada beberapa ya, atau cuma ini aja? Ya, beberapa. Ada beberapa ya. Bahkan ada yang tidak ada kalau nggak salah. Apa di punggung gitu. Yang modelnya terkelupas dari Iya. Jadi itulah yang menyebabkan saudara saksi meyakini hal tersebut dari penglihatannya ya. Menurut pendapat saya. Iya, penglihatan. Ya, tidak saya. Bukan pendapat. Iya, Penglihatan kalau bicara seperti itu ya. Jadi yang dikatakan oleh Bahar bahwa ada apa penyiksaan gitu kan, dibunuh itu dan lain sebagainya yang tadi saudara saksi jelaskan, sinkron nggak dengan penglihatan saudara yang dijelaskan sama Habib Bahar atau bertentangan? Kalau menurut penglihatan saya dan keyakinan saya ya benar. Benar, berarti apa sinkron sama apa yang disampaikan Habib Bahar di Mandas itu ya? Betul. Baik. Ada lagi mungkin saudara saksi mau sampaikan gitu, terkait dengan dua hal tadi golongan dibutuhkan kepada Habib Bahar? Mungkin itu aja. Saudara saksi, pertanyaannya, pada saat membongkar jenazah, tadi kan karena kita dapat informasi awal bahwa jenazah itu sudah dimandikan dan sudah disolatkan. Apakah sampai pada saat pengkaburan itu jenazah memang sudah dimandikan atau belum? Menurut informasi dari yang memang suka mandi jenazah ya, karena kalau saya pribadi saya nggak ketemu informasi dari yang mandi jenazah 6 orang ini, dia bilang belum dimandi ya. Belum dimandikan. Belum dimandi. Langsung dibungkus aja katanya begitu. Hanya dibungkus saja, kemudian diberikan ke pihak keluarga begitu ya. Kemudian kita Prosesnya, saudara saksi tahu tidak berapa hari itu jenazah bisa keluar? yang jelas lebih dari 2 hari mungkin. Lebih dari 2 hari. Yang saya tahu ya. Pada saat itu apakah ada upaya dari Petamburan atau dari pengurus atau dari pihak-pihak tertentu untuk meminta jenazah untuk segera dikeluarkan pada saat itu? Saya nggak tahu. Yang tahu sebenarnya. Kemudian setelah dimandikan tadi, setelah dimandikan, dibersihkan, kemudian disolatkan gitu ya, itu dibawa kemana jenazah itu? Langsung ke Petamburan satu-satu. Bukan, maksud saya dari Petamburan. Langsung dibawa ke rumahnya masing-masing sebentar hanya untuk pihak keluarga melihat. Lalu langsung dimakamkan di Megamendung 5 orang, yang 1 orang lagi dimakamkan di tempat keluarganya karena keluarganya yang minta. Keluarganya yang Jadi itu kalau nggak salah yang di daerahnya di rumah itu Kedoyan. Nah, apakah tadi pertanyaannya sebenarnya mau meyakinkan pertanyaan Bang Haji saya. Apakah pada saat diantar ke pihak keluarga, jenazah itu dibuka juga untuk disaksikan oleh pihak keluarga atau tidak pada saat itu? Kalau saya pastinya saya nggak tahu, coba saya tanya sama satu ayah korban, dibuka lihat. Dibuka. Ahmad Faiz Syukur. Dibuka ya pada saat sampai ke rumah, sempat pulang ke rumah, terus jenazah tersebut dibuka oleh pihak keluarga, disaksikan oleh pihak keluarga. Cukup yang mulia. Ada lagi lanjutkan. Ada mohon izin yang mulia. Mulia. Terima kasih akan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, tadi saksi menyampaikan bahwa begitu jenazah sampai ke Petamburan gitu ya, kemudian saksi membuka dan melihat ada luka-luka, kemudian luka-luka. Sementara di sana ada kurang lebih 5 sampai 6 orang. Betul. Nah, apakah yang 5 atau 6 orang yang hadir juga di sana punya penilaian yang sama dengan saksi bahwa oh ya ini benar luka-luka ini? Ada keluar bahasa itu? Ada, coba saya nggak tahu siapa orangnya, yang terdengar dari belakang saya tuh, oh ini siksa. Yang jelas ada bahasa itu ya. Iya. Oh bahwa ini bekas siksa nih ya. Iya. Terima kasih. Satu lagi, menurut keterangan dokter forensik itu kulit terkelupas karena katanya ada pembusukan gitu ya.
Yang ingin saya tanyakan, itu kan dari luka-luka itu kan keluar bekas darah saksinya. Apakah saksi mencium bau bangke atau bau apa yang bau anjir atau bau bangke lah terutama ya? Karena pembusukan kan berarti kalau busuk berarti memang sindirannya dengan bau lah ya. Apakah saksi mencium bau itu? Coba kalau bau saya jalan. Tidak. Artinya tidak ada bau yang keluar. Iya. Ya, terima kasih. Majelis yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih majelis yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi antum berkata antum adalah sekretaris panitia maulid yang diperkenalkan ya di Petamburan ya. Tugas-tugas antum sebagai sekretaris panitia maulid itu apa? Tugas Bikin surat perizinan. bikin surat. Terus sudah itu aja. Iya, bikin surat, kita juga kirim undangan. Surat, undangan, undangan itu Ke masing-masing instansi dari RT, RW, lurah, camat, bahkan Polda diundang, Polres. ulama-ulama habaib. Itu ada tugasnya lagi, kita udah bikin tim yang bagian ulama, habaib. Berarti tim itu di bawah antum semua ya. Iya, betul. Terus ini kan di sini yang ditahan bukan hanya sekretaris nih. Tadi Anda bilang ada Ustadz Maman sama Habib Idrus. Iya. Ustadz Maman ini yang antum tahu selaku apa? Ini pengamanan. Pengamanan apa? Pengamanan maulid. Pengamanan maulid. Iya. Ditahan juga. Ditahan juga. Bukan pengamanan dangdut kan? Bukan. Pengamanan maulid. Antum sekretaris panitia maulid kan? Iya, betul. Bukan sekretaris panitia dangdut kan? Bukan. Habib Idrus itu bagian apa? Pasang tenda. Apa? Pasang tenda. Oh, Pasang tenda di pinggir jalan. tenda. Habib Idrus ini yang pasang tenda. Ya, dia koordinasi sama tukang tenda. Jadi di seksi acara. Nah, tugas dia itu untuk melengkapi fasilitas acara maulid. Seperti tenda, nah itu dikoordinasi dengan tukang tenda. Ditahan juga? Ditahan juga. Sampai yang bikin tenda ditahan. Iya. Coba saya mau tanya, tendanya itu buat acara maulid atau buat dangdut? Acara maulid. Jadi yang mesen tenda Habib Idrus ini, mesen tenda, terus apa tadi? Mesen tenda, Iya, terus sound apa segala macam. sound system, itu kan semua dipakai buat acara maulid, Iya. ya kan? Bukan buat acara lain kan? Bukan. Ditahan juga Habib Idrus. Iya, nah. Hanya gara-gara tenda. Ada Dari 50 atau 64 pertanyaan itu kita yang satu pun nggak ada yang terjawab. Jauh di pengadilan. Jadi pada saat di BAP di Polda, satu pun pertanyaan dari penyidik tidak jawab. ya HP Polda, Iya. ya HP Mabes Polri, Nggak, di Mabes Polri langsung ditahan. oh nggak pakai BAP. Enggak. Jadi jaksa langsung nyodorin surat. Hari ini nggak perlu sementara di sini. Oh berarti di Mabes Polri nggak ada BAP, Enggak. datang langsung ditahan. Iya. Habib Idrus yang mesen tenda ditahan. Semua ditahan. Tapi lunas kan tendanya? Lunas. Nggak usah ya? Alhamdulillah. Tapi tenda itu buat maulid ya? Iya. Acara maulid, Iya. bukan acara dangdut ya? Terus tadi Anda berkata, ya, tadi Beb, antum bilang jenazah itu antum melihat ada luka-luka, ya, udah antum jelasin tuh luka-luka, biru-biru apa semua. Selain luka biru-biru ada nggak luka yang lain yang antum lihat? Itu luka tembak. Luka tembak, pengelupasan kulit, Iya, itu ada yang di tangan sama yang di belakang sini nih yang aneh lihat. antum ada lihat nggak kemaluan yang dibakar? Nah, itu saya nggak lihat. Cuma kasus tukang mandi jenazah dengar ada. Kata, Iya. katanya, Tukang mandi. kata tukang mandi jenazah ada. Iya, ini Tapi antum nggak lihat langsung. nggak ada langsung. Kuku-kuku tadi kan antum terus nggak lihat ya? Nggak. Nggak ngeh. Nggak gitu nanti tuh. Baik, udah cukup kamu ini.
kali ya. Sudah ya. Kemudian terakhir ini Pak Habib juga. Ya. Pak Ahmad Sabiul Hidayah. Terima kasih Majelis. Saudara Kiai, ini sebagai saksi. Saudara saksi, saya tanyanya sama. Apakah tahu bagaimana secara garis besar Habib Bahar bisa adil persidangan ini? Bisa dijelaskan sepengetahuan saksi? Sepengetahuan saya, Habib Bahar ya, dia masuk dalam persidangan ini karena ditahan karena dituduh melakukan penyebaran berita bohong terkait tentang Maulid dan juga terkait dengan kilometer 50 itu yang paling ramai saya dengar gitu, saya lihat dari media sosial. Kalau yang soal Maulid tadi, sepengetahuan saksi apa maksudnya? Lebih bisa disampaikan supaya jelas. Iya, terkait dengan Habib Rizik yang ditangkap atau dipenjara karena dituduh melakukan Maulid Nabi di Petamburan, yang kebetulan ya memang saya sebagai penanggung jawab acara Maulid tersebut. Jadi Ustaz Haris sebagai ketua panitianya, Habib Ali sebagai sekretaris, saya penanggung jawab acara Maulid di Petamburan. Nah, jadi memang acara Maulid itu berjalan besar dan baik, terkoordinasi, dan sehingga itu memang acara Maulid. Baik. Waktu itu saudara juga ikut ditahan ya, karena terkait perkara Maulid tadi ya, ditangkapnya. Betul. Sama nggak pasal yang dikenakan yang menyebabkan saudara saksi ditahan dengan pasal yang dikenakan terhadap Habib Rizik yang juga ditahan sebelumnya? Saya ditahan atas pasalnya pasal penghasutan juga sama. Penghasutan. Sama. Tuduhannya itu menghasut untuk apa? Menghasut untuk membunuh, menghasut untuk melakukan anarki atau melakukan apa? Penghasutan untuk Maulid, untuk menghadiri Maulid ya. Baik. Ada nggak penjelasan dari pihak kepolisian bahwa waktu itu Habib atau 5 orang dari pengurus ex FPI tadi yang ditahan setelah ditahan itu, penjelasannya bahwa itu karena prokes itu ada nih, penahanannya ada nih? Memang di awal kita semua diperiksa atas prokes ya, protokol kesehatan. Setelah diperiksa kita tidak bisa ditahan. Pada waktu sebulan berikutnya barulah kita ditahan, itu sudah dengan tambahan pasal yang sama seperti Habib Rizik, yaitu penghasutan. Baik, kembali ke sidang ini. Sidang ini kan awalnya ada 2 nih yang menjadi objek bohong yang dimaksud itu. Yang pertama soal Habib Rizik dipenjara, ditahan karena Maulid, yang kedua karena jenazah KM50 kondisinya. Nah, saya mau ke yang awal dulu. Yang awal, bahwa tadi saudara katakan Habib Rizik dan 5 orang pengurus ex itu ditahan karena Maulid ya, pasukan Maulid. Dan sebagaimana pernah lihat juga ya beritanya tadi ya. Iya. Sama ya, sama. Penjelasan ini sama penjelasan Habib Bahar yang menjadi objek persidangan ini sama nggak sih? Atau berbeda? Sama. Sama kan? Soalnya yang dijelaskan di berita ini dan dijelaskan Habib Bahar sama kan? Iya. Menurut saksi kan? Benar. Dari pemahaman, bukan pemahaman, sorry, dari pengetahuan saksi sama ya? Sama. Baik. Kemudian ketika ada yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu ditahan karena prokes waktu Desember 2020 itu bohong atau benar tuh orang yang bicara begitu? Bohong. Bohong ya. Berarti yang bilang Habib Rizik ditahan karena prokes itulah yang bohong ya. Betul. Itu yang Baik. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke kebohongan tanda petik yang kedua soal keadaan jenazah KM50.
saudara sama nggak seperti saksi Habib Ali Alatas tadi bahwa ada di lokasi atau nggak ada? Saya ada di lokasi. Ada di lokasi. Oh, juga. Baik. Apa posisi saudara saksi di situ? Kok ada di situ? Saya sebagai pimpinan FPI waktu itu dan mereka semua anak buah saya. FPI itu Front Pembela Islam. Sebelum dibubarkan dulu ya. Sebelum dibubarkan. Baik. Karena sebagai ketua maka hadir di situ ya untuk menyambut ya. Betul. Menyambut apa namanya pengawal Habib di sana ya, yang tewas itu ya. Nah, kemudian jam berapa saudara saksi ada di sana? Saya mulai dari sore saya sudah di situ, dari siang saya begitu mendengar berita bahwa ada siaran pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Pangdam Jaya waktu itu, ya kita jadi tahu bahwasannya 6 orang ini ternyata sudah tewas. Tadinya kita tidak tahu sama sekali dan kita tidak mengetahui di mana keberadaan jenazah ini. Apa orang-orang ini hidupkah atau masih hidup atau sudah meninggal, kita tidak tahu. Di mana pun juga tidak tahu. Tapi berkat adanya siaran pers dan pengakuan dari Pak Fadil Imran dan juga Pak Dudung itu menyebutkan bahwasannya tim mereka lah yang melakukan eksekusi. Dari situ kita baru tahu kalau ternyata 6 orang ini sudah tewas. Jadi kita langsung kumpul di sekretariat dari siang dan menanti jenazah untuk proses ya, untuk pengambilan jenazah kita ikut dari siang di Papua. Baik. Jadi jenazah datang pukul berapa waktu itu? Kejadian saksi. Jenazah mulai sampai di Petamburan itu sekitar jam 9-an udah mulai sampai, jam 8 lewat. Nah, udah mulai sampai 1. Setelah datang apa yang terjadi? Bisa diceritakan karena saudara saksi dari sana. Waktu itu saya bersama beberapa pimpinan Front Pembela Islam waktu itu, kita menyambut dan juga kita membuka jenazah ini, membuka jenazah dari kafannya. Ya, kita melihat kaget lah kalau ternyata jenazah ini, mayat-mayat ini udah yang berantakan situasi, berantakan, kulit melepuh, kemudian ada yang terkelupas. Kalau saya dulu saya pernah menjadi relawan di Aceh saat ada tsunami di Aceh, termasuk yang mungkin ada pertama-tama yang datang ke Aceh. Jadi saya tahu lah kalau kulit mayat yang terkelupas itu bukan pada usia sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari itu kulit masih kuat, kita masih gendong-gendong mayat yang masih begitu. Tapi ketika kalau udah seperti ini mayat ketika kita tarik, robek dia punya kulit, ini ketika usianya sudah, jadi udah ada pembusukan, udah busuk di dagingnya, di ini itu baru bisa. Maka saya begitu melihat seperti ini, aduh, ini pasti ada, menurut saya, keyakinan saya, ini ada penganiayaan. Dan ditambah lagi adanya kita agak sedikit detail waktu itu melihat satu persatu karena kita penasaran melihat ini mayat kok hancur banget gitu. Akhirnya kita jadi teliti satu persatu. Demikian. Tapi saudara ikut nggak diperlihatkan ke depan? Iya. Saya mau kasih lihat, boleh majelis apakah ini dilihat? Silakan saudara saksi ke depan. Iya. Apakah saudara saksi melihat pernah ya? Iya. Karena mau berbeda. Semuanya mengalami kita tapi atau hari ketika jenazah itu. Saya lihat dengan adanya penembakan ini sudah merupakan penganiayaan. Penembakan
berantakan, apalagi yang lebam-lebam. Kemudian juga saya lihat jadi kemaluannya itu ada melepuh. Kemudian ya buku saya kurang memperhatikan. Saya kurang tahu, tapi dari imam, jadi salah satu dari imam itu. Kemudian kepala yang seperti ini ada lebam-lebam yang lecet-lecet. Ya. Foto itu diambil Ketika tiba di Tamburan ya. di Tamburan, mungkin dari keluarga juga, dari keluarga, dari pengurus juga ada. Kalau mau izin saksi, pasti tahu atau tidak dari Pastinya saya tidak tahu ya. Pastinya saya belum tahu pasti ya. Iya, siapa yang menjaminnya sebelumnya? Amon ya. Kenapa? Iya. Tidak ada, kita larang. Sebenarnya kita larang ada pengambilan gambar dan kemudian saya minta juga untuk menghormati jenazah, menghormati mayat. Jadi aurat kita tidak bisa diumbar. Jadi dari sini saya minta ya orang tertentu saja. Mungkin ada di situ hanya 6 orang, 7 orang. Saya menyambut di Petamburan, menyambut. Iya, itu udah jenazah. Tidak ada penyerahan lagi, udah di penyerahannya ada di Rumah Sakit Mabes Polri. Di sana seingat saya ada pengacara keluarga, termasuk juga ada anggota dewan. Waktu itu sangat sulit sekali mengeluarkan jenazah ini. Akhirnya ada beberapa anggota dewan yang ikut serta ke Rumah Sakit Mabes Polri untuk melobi sehingga keluar jenazah ini. Ini penting. Iya. Saya kurang tahu. Saya di sana, tapi di sana ada keluarga, ada juga pengacara, ada juga anggota dewan. Kemudian di sini yang di tangan di sini yang di tangan. Itu makanya nggak yang di tangan itu? Yang mampu Iya seperti itu, cuma kalau kita lihat ya. Cuma bedanya itu di punggung, kemudian yang itu di tangan ya. Iya, ini yang saya lihat juga ada melepuh gitu di sini, sehingga saya ada keyakinan bahwa ini mengalami satu penyisiran. Menurut saya, ya, termasuk luka penyakit itu yang sampai mati. Ya, terima kasih. Ini bukan yang saudara lihat tadi, yang tangan tadi. Ada yang saya lihat ada yang bukan seperti ini, dia kecil di sini. Ada nggak? Atau mungkin nggak ada di foto, tapi mungkin terekam di ingatan saya kalau saya melihat semua jasad mereka. Baik. Kembali ke persidangan ini. Kalau begitu, yang dikatakan Habib Bahar di ceramahnya di Marga Asih Bogor, yang lagi Marga Asih Kabupaten Bandung yang menjadi objek perkara ini, itu apakah sinkron dengan penglihatan saudara saksi ya, yang saudara alami, yang melihat dan merasakan sendiri waktu itu, atau ternyata berbeda? Sinkron sama ya? Sesuai ya? Ya. Ini bukan yang saudara lihat tadi yang maksud. Iya. Gitu ya. Iya. Baik. Dan saya
masih saya dalami lagi berkaitan dengan luka di belakang tubuh terkelompok, kulitnya terkelupas. Menurut saksi, apakah itu akibat pembusukan? Karena kita kemarin ada dokter forensik yang mereka menyatakan bahwa setiap mayat ini nggak luka, nggak karena korban kejahatan atau biasa pun dia mati, biasa pun meninggal pasti kena kelupas kulitnya. Nah, menurut saksi, apakah jenazah 6 syuhada ini akibat karena alami pembusukan atau karena hal lain? Ini tadi dikaitkan kan saudara pernah ke Aceh, gitu. Kalau dari pengalaman saya berinteraksi dengan mayat-mayat saudara-saudara kita di Aceh, ya dari mulai mayat masih segar sampai mayat busuk, sampai mayat tinggal belatung gitu, tulang belulang, itu semuanya kita lihat proses. Kalau model seperti ini bukan busuk, badan orang nggak busuk seperti yang kita terima, mereka nggak ada bau sama sekali. Kalau mayat orang kan dari jauh aja kita udah cium. Kalau yang udah mulai ikut, kalau kita tarik, lepas kulit-kulitnya nempel di tangan kita. Nah kalau ini baru 2 hari, kulit sudah kelupas seperti itu kita nggak tahu dikasih apa, dibakar, apa dikasih air keras atau dikasih apa. Kita nggak paham bisa seperti ini. Tapi bukan akibat pembusukan layaknya mayat orang. Seperti itu. Tidak berbau pada saat itu jenazah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kemudian setelah proses tadi memandikan jenazah, kemudian disolatkan, proses berikutnya apa itu pada saat itu? Ya lama-lama mulai ada setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, mulai keluarga datang lalu sholat. Mereka nggak lama udah kumpul semua bawa jenazah ini ke rumah mereka sebentar untuk disaksikan sama keluarga yang lain. Malam itu juga dibawa untuk dimakamkan. Terakhir pertanyaan saya, tadi saudara saksi menyebutkan bahwa dulu menjabat sebagai ketua umum Front Pembela Islam. Ya. Nah, dengan kondisi yang syuhada yang kemudian mengakibatkan meninggal, apa upaya sebenarnya yang sudah dilakukan oleh FPI untuk menegakkan keadilan? Itu aja. Iya. Saya tidak bisa lagi berkata-kata. Saya rasa sudah maksimal yang kita lakukan sebagai hak nyawa, hak jiwa yang harus dilindungi. Jangankan satu orang dalam agama kita ini, satu orang Muslim atau orang beriman mati dibunuh, itu di mata Allah Ta'ala lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Allahu Akbar. Jadi ini adalah sebuah kejahatan besar. Apalagi 4 orang itu terang-terangan hidup, bahkan 6-6-nya dari awal hidup. Tapi yang 2 masih sekarang karena dia ada penembakan di jalanan. Yang 4 normal, hidup normal, dibawa dalam kondisi hidup-hidup. Kemudian ya ada penembakan, ada penganiayaan seperti ini. Itu adalah satu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, sehingga layak dan pantas waktu itu Komnas HAM mengatakan bahwa cuma dia hanya ambil 4 orang, Komnas HAM hanya mengambil 4 orang yang karena diambil masih hidup, kemudian pulang-pulang sudah mati, berarti ada pembunuhan di sini yang sudah jelas. Kemudian entah bagaimana dan bagaimana lokasi kejadian itu ditutup total,
lokasi pembantaian juga dihilangkan, kemudian cerita dan cerita, bahkan ada fitnah seperti misalnya anak ini, korban ini bawa senjata dan lain-lain. Dari mereka ada yang buta huruf, yang sulit sekali untuk bisa menggunakan senjata. Kemudian dari mereka ada yang orang miskin sekali, tinggalnya rumahnya cuma 3 meter 3 meter kali berapa gitu, hidup rame-rame satu keluarga. Orang susah, orang miskin, orang baik, tapi difitnah lalu dituding tersangka pula. Jadi ini udah kejahatan di atas kejahatan, dan ini tidak bisa ya saya sebagai manusia yang juga punya anak, punya harapan masa depan akan bangsa ini, ya kita juga tidak mau negara ini jadi negara semena-mena, negara koboi, tidak menegakkan hukum, ambil orang, bunuh, lalu menyalahkan yang terbunuh. Sehingga kami melihat seperti itu, dan seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya juga melalui majelis hakim yang mulia pada hari ini, kita nama-nama kita semua tercatat, nama-nama kita semua di hadapan Allah Ta'ala, dan di hadapan sejarah negara ini, dan di hadapan sejarah akan dibaca oleh anak cucu kita. Adanya pembantaian 6 orang tak berdosa, lalu bisa-bisanya pelakunya katakanlah tidak dipenjara, tidak diapa-apa, bahkan dinyatakan tidak bersalah. Lalu kita masih hidup di hadapan Allah dan di hadapan anak-anak kita semua. Apa kata anak-anak cucu kita nanti kalau kita ternyata hanya diam saja? Siapa kita belajar hukum, tahu hukum agama, tahu hukum negara, tapi membiarkan adanya kejahatan sejahat itu? Saya melalui majelis hakim yang mulia saat ini, insya Allah semoga bisa ada keterangan, kejelasan, minimal keadilan. Walaupun seperti apapun usaha kita, tapi saya yakin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin dalam sejarah, saya sudah turut berbuat dalam ikut serta menjaga hak asasi manusia dan nyawa orang yang dijamin kehidupan di negara. Mungkin itu menurut hakim. Oke, saksi ya. Mohon maaf ya, saya potong dulu ya. Sampai sejauh mana melihat hasil dari Komnas HAM terhadap itu sampai sekarang, apakah sudah di awal Komnas HAM ada rekomendasinya terkait dengan 4 orang saja itu yang ada terjadi pelanggaran HAM-nya. Dari situ, cuma untuk lebih jelasnya lagi, itu tim kami dari tim lawyer kami dan tim hukum yang mengikuti dari detik ke detik ke mahkamah, maksud saya ke Komnas HAM dan juga kepada penegakan hukum ya. Nah, cuma kita lihat lama-lama kelamaan mana yang ada perubahan dari Komnas HAM atau penegakan hukum? Kenapa Pak? Mana yang terlebih dahulu dari Komnas HAM atau penegakan hukum, atau penegakan hukum setelah adanya Komnas HAM dari Komnas HAM? Komnas HAM terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Ya, Komnas HAM terlebih dahulu, lalu mulai digelar, cukup lama sekali itu baru digelarnya sidang. Ya. Jadi saksi ini tahu semuanya karena memang dari hasil rilis dari Komnas HAM ya, Komnas HAM dan juga dari KPK dan sebagainya ya. Baik.
sekalian, saya terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya panggil saksi. Hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, tadi saksi menyampaikan bahwa jenazah sampai ke tempat ketamburan itu tidak tercium bau busuk, begitu ya, saksi. Sejak dinyatakan para syuhada ini meninggal sampai ke pemakaman, terjadi pemakaman, itu berapa hari, saksi? Sejak dinyatakan adanya informasi itu, Betul. itu kan cuma 2 hari aja sebenarnya. Malamnya, harinya hari ketiga sudah pemakaman. Baik, hari ketiga sudah dimakamkan. Pada saat jenazah dimakamkan, tercium tidak bau busuk? Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Mungkin di sini ada ya, artinya dari waktu itu ya, yang kecil siang saya begitu. Tidak ada. Kenapa? Pada saat jenazah dimakamkan, tercium tidak bau busuk? Tidak ada sama sekali. Artinya belum terjadi proses pembusukan, ya. Karena ada luka terbuka. Biasanya kalau luka terbuka, yang mulia, izin Habib mau. Silakan. Terima kasih majelis yang mulia. Saya lanjutkan saksi. Tadi saksi menyampaikan bahwa memang sejak diterima sampai pemakaman kan tidak tercium bau busuk. Artinya saya hanya ingin menegaskan saja, ini menurut pribadi saya juga, bahwa sebetulnya belum terjadi proses pembusukan. Jadi
Jadi kalaupun melupas karena busuk, ya itu kita bingung lah. Saya tidak menentukan, kita bingung saja lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting yang ingin saya tanyakan. Saksikan pada saat jenazah diantarkan oleh pihak kepolisian atau pihak rumah sakit, saksikan ada di Petamburan dan menerima. Betul. Adakah disertakan alat perlengkapan atau pakaian jenazah dan diserahkan kepada pihak yang di Petamburan atau keluarganya? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Jadi baju tidak ada. Tidak. Kemudian alat-alat yang melekat misalkan kan handphone, jam tangan, mungkin juga di antara jenazah ini ada yang pakai cincin kan, saksi kan ketuanya saat itu ya, jadi sangat tahu persis lah apa yang dikenakan oleh si A, si B, si C. Bajunya pun tidak ada diserahkan. Tidak ada diserahkan. Baik, terima kasih Majelis yang Mulia. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya panjang, Kiai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Sobri Lubis yang saya cintai dan saya muliakan. Baik. Yang saya tanyakan pertama, Anda sebagai Ketua Umum Front Pembela Islam, Anda menjabat Ketua Umum Front Pembela Islam mulai dari kapan? Semenjak kapan? Semenjak 2018. Sejak 2018. Sumpah saya lupa ya, pastinya saya lupa. Tapi dari 2018. Sebelum itu saya ada pernah jadi ketua satu, kemudian sebelumnya lagi pernah sekjen dan sebagainya. Dari awal FPI berdiri, Anda udah masuk dalam organisasi itu? Masuk. Udah. Sejak deklarasi. Deklarasi. Sejak deklarasi. Kapan deklarasi? Tanggal 17 Agustus 1998. Dari tahun 98 deklarasi FPI sampai sekarang, apakah Anda pernah tahu bahwasanya saya ini masuk di dalam organisasi FPI? Tidak pernah tahu. Dan Arif memang setahu saya bukan anggota FPI. Bukan anggota, Bukan. pengurus, Bukan. juga. Terus apakah saya ada hubungan keluarga dengan Habib Rizik Syihab? Setahu Anda? Ya, setahu saya mungkin ada juga ya, mungkin walaupun jauh Atau sama-sama Habib, ya, iya, sama-sama Habib. Habib yang mungkin ada juga. Ya, sama Habib. Iya. Baik. Karena ini untuk menginginkan saja ya boleh. Sebab banyak yang beranggapan di luar sana ini, oh pantas saja Habib Bahar bela Habib Rizik, orang Habib Bahar FPI. Padahal ingin saya tegaskan, saya bukan FPI. Saya tidak ikut organisasi manapun. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau FPI, enggak. Tapi walaupun saya bukan FPI, saya cinta mati kepada FPI. Walaupun sering saya katakan, Habib Rizik, saya bukan FPI. Tapi hidup mati saya untuk berjuang bersama FPI, walaupun saya bukan FPI. Hanya untuk menegaskan saja, karena banyak orang luar sana ngomong ya pantas lah Habib Bahar bela mengenaskan itu, Habib Bahar FPI itu. Jadi di sini kan, ya ini menguatkan. Saya bertanya kepada Kiai, menguatkan bahwasanya memang saya bukan pengurus FPI atau anggota FPI dari mulai berdiri sampai sekarang, tapi nyawa saya, hidup saya, mati saya untuk membela Habib Rizik dan membela FPI. Baik,
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Tadi Kiai mengatakan ketika ditanya, apakah Kiai tahu? Apakah Kiai tahu apa kasus yang sedang menimpa saya? Kata Kiai, masalah berita bohong tentang Habib Rizik di penjara karena Maulid dan masalah KM 50. Tapi ada tapinya. Kata Kiai, yang paling ramai itu masalah KM 50. Berarti ketika saya membahas Maulid, Habib Rizik di penjara karena Maulid, dan ketika saya membahas 6 laskar yang dibantai, disiksa, ini kan berarti 2 kabar yang dianggap berita bohong. Nah, yang paling ramainya kan tentang 6 laskar ini. Apakah betul seperti itu? Ya, sebenarnya berimbang gitu, cuman karena urusan yang 6 laskar ini yang kilometer 50 kan itu ya, berat gitu, ada pelanggaran HAM, ada dahsyat, jadi tentu itu yang lebih mencuat gitu, diberat kita gitu. Nah, tapi sama, dua-duanya itu sama. Tapi lebih mencuatnya, lebih ramai tentang kilometer 50. Betul. Baik, pertanyaan saya, apakah kabar berita tentang dibantainya, disiksanya 6 laskar FPI ini itu telah ada setelah saya menyampaikan ceramah, atau sebelum saya menyampaikan ceramah saya, atau ketika saya masih mendekam di lapas Gunung Sindur? Maaf, ini. Jadi begini, kan kabar tentang penganiayaan ini kan udah tadi saksi-saksi udah bilang kan, sebelum Habib Bahar ceramah masalah KM 50 ini, kabar itu udah banyak ada di mana-mana, di WhatsApp, bahkan di YouTube udah ada, korban foto-foto korban itu udah ada. Pertanyaan saya, apakah Kiai tahu foto-foto atau korban penganiayaan itu yakni itu tersebarnya atau adanya sesudah saya menyampaikan ceramah atau sebelum, yakni ketika saya masih menghuni di lapas Gunung Sindur? Saya keluar dari lapas itu Kiai bulan Desember. Keluar dari lapas itu Desember saya. Sebelum itu sudah mencuat berita ini kan sudah di mana-mana. Koran, majalah, televisi itu sudah mengangkat hari per hari. Jadi itu sudah menjadi pembicaraan umum. Karena saya pun melihat wafatnya 16 kali itu ketika saya di blog, lagi nonton TV, tahu-tahu live. Ganti stasiun TV ini sama, live-nya sama semua. Ketika itu Fadil Imran dan Dudung dan beberapa anggota polisi menyampaikan bahwasanya 16 kali begini. Saya baru tahu dari situ. Jadi saya tahunya itu ketika masih mendapat dalam lapas. Nah, pertanyaan saya tadi kan foto-foto, bukan terbunuhnya. Foto-foto penganiayaan tadi itu ditunjukkan itu, apakah itu adanya setelah saya ceramah atau memang itu sudah keluar ketika saya masih dalam lapas? Sudah keluar sebelum Habib keluar dari lapas. Oh baik, terima kasih. Terus Kiai tadi berkata, tadinya kita nggak tahu 6 laskar ini masih hidup atau mati atau hilang kemana, kita nggak tahu, ya kan? Nah, tahunya itu Allah buka melalui Fadil Imran sebagai Kapolda Metro dan Dudung sebagai Pangdam Jaya yang menyampaikan bahwasanya 16 KTP ini melawan dan segala macam. Nah, Kiai kan tahu dari situ. Berarti pertanyaan saya sebelumnya benar-benar ya Kiai dan pengurus FPI yang lain ini tidak ada yang tahu. Tidak ada, sama sekali kita tidak tahu keberadaan 6 orang ini di mana. Tapi Kiai tahu nggak kalau 6 orang ini mengawal Habib Rizik? Tahu Tahu. ada banyak yang mengawal Habib Rizik itu banyak. Cuman yang terlibat kejar-kejaran ini kan masuk penahanan.
dekat jalan kota-kotaan sampai terakhir ada suara tembakan di jalanan, itu langsung putus, langsung terhenti komunikasi. Setelah ada tembakan, dari situ satu mobil itu yang isinya 6 orang itu kita cari terus di mana, kita tanya orang-orang di FPI di Kerawang, di Purwakarta, di Bekasi, kita coba lihat seluruh rumah sakit setiap mana, cari orang setiap malam, pagi, siang, malam kita cari ke Polsek, kemana-mana kita cari ke Polres, tidak. Baru tahunya semenjak siang itu Fadil yang buat siaran dan dihadiri oleh Duduk dan mengatakan ini adalah tim mereka yang melakukan eksekusi. Ya. Baik, terus Kiai tadi mengatakan, Kiai melihat kulit melepuh, kulit terkelupas, dan menurut saya keyakinan saya, orang kan berhak mau meyakini itu kan, orang itu nggak bisa mau dihukum atas keyakinan. Keyakinan saya ada penganiayaan, kan begitu. Dan itu bukan hanya keyakinan Kiai saja. Tadi pun Habib Ali berkeyakinan seperti itu. Terus Ustaz Aris, terus saksi yang dua berkeyakinan. Pertanyaan saya, apakah banyak selain dari FPI yang berkeyakinan sama bahwasanya 6 laskar itu dibantai, disiksa, dianiaya? Apakah sama keyakinan atau pendapat di luar FPI? Ya, sangat banyak. Dan itu sebelum saya ceramah atau sesudah saya ceramah? Ya, sebelum Habib ceramah itu sudah jadi udah opini publik. Sudah jadi opini publik ya. Nah, pertanyaannya yang saya bingung sampai sekarang ini, kenapa kok orang-orang yang berbicara tentang itu nggak ditahan, tapi saya berbicara ditahan? Padahal itu opini publik ditahan. Makanya saya nggak tahu dari jalur yang mana, dari hukum yang mana. Baik, selanjutnya. Nah, Kiai tadi berkata jenazah itu sulit untuk keluar. Kemudian ada salah satu anggota dewan, dua anggota dewan yang melobi pihak rumah sakit Mabes Polri, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, sehingga jenazah 6 syuhada itu bisa keluar. Maksudnya melobi itu apa? Ya, minta untuk segera dikeluarkan, dipulangkan ke keluarganya. Kalau keluarga minta jenazahnya dikembalikan, nggak dikasih. Terus sampai malam. Ya, akhirnya dari sore itu anggota dewan, karena udah menjadi berita nasional, udah menjadi gempar, berita heboh. Ya, wajar kalau ada anggota DPR yang berinisiatif untuk turut serta membantu gitu. Karena ini bukan peristiwa kecil, ini peristiwa pembantaian, pembunuhan 6 nyawa. Iya. Berarti mereka yang sangat kuat dalam membuat lobby untuk bisa segera keluar. Keluarga minta nggak dikeluarkan, ya. Pengacara minta jenazah tetap nggak dikeluarkan. Tapi ketika ada lobby dari anggota dewan 2 orang tadi, baru dikeluarkan. Berarti kan kalau anggota dewan ini nggak ngelobi, bisa jadi nggak dikeluarkan, bisa seminggu di situ, bisa 2 minggu, bisa jadi seperti itu. Betul. Baik. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ketika itu sudah menjadi berita nasional, apakah tidak ada upaya, ya? Atau sekarang lah, contoh sekarang, ini kedua oknum polisi yang menembak 6 orang syuhada ini, vonis bebas, divonis nggak bersalah, divonis bebas. Apakah ada upaya-upaya ketika tidak mendapatkan keadilan di negara kita? Apakah ada upaya dari
keluarga atau dari pengurus FPI untuk membawa ini ke pengadilan internasional atau HAM internasional. Ketika kita tidak mendapatkan keadilan di negara kita sendiri, maka bisa jadi kita membawa itu ke pengadilan internasional, HAM internasional, sehingga mereka kalau terbukti hukum dengan hukum seberat-beratnya. Ya. Apakah ada upaya-upaya seperti itu? Upaya-upaya itu bukan lagi dari sisi kami, dari sisi FPI yang sudah dibubarkan, tapi itu sudah menjadi perjuangan masyarakat, perjuangan publik. Di sana ada dibentuk oleh tokoh-tokoh, ada namanya TP3. TP3 itu kumpulan tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh bangsa, ada Pak Dr. Amin Rais, ada Dr. Marwan Batubara, ada Dr. Abdullah Eha Mahua, sarjana hukum, kemudian juga ada pokoknya aktivis-aktivis HAM yang lain juga itu sudah menyatakan sampai ini dibawa ke mahkamah internasional dan itu sudah menjadi pembahasan oleh Amerika Serikat, menyoroti masalah ini. Nah, mungkin nanti di sini pengacara bisa lebih memberikan aktif. Jadi ini bukan lagi masalah lokal memang, ini sudah menjadi bahasa, sudah menjadi isu internasional, pembahasan internasional, sehingga belum lama saja peristiwa itu orang dari kedutaan Jerman sudah datang ke kantor FPI. Orang dari kedutaan Jerman? Dari kedutaan Jerman sudah datang, artinya menyampaikan simpati ini pelanggaran HAM, itu sudah menjadi sorotan internasional. Dari awal-awal, kalau sekarang lebih kuat lagi, ya mungkin nanti ke depan. Ya, maksud saya bukan sorotannya, upaya untuk HAM internasional itu ya berjalan. Berjalan. Ada, saya tahu berjalan. Dan banyak kelompok, banyak pihak yang jalan. Mungkin nanti pengacara bisa lebih jelas untuk bisa mengungkapkan itu dalam bukti-buktinya. Baik. Kasus hilangnya satu nyawa Munir pada tanggal 7 Desember 2004 itu menjadi isu nasional yang sampai sekarang dibahas, tidak ketemu siapa dalangnya. Apalagi ini masalah 6 nyawa. 6 nyawa. Pertanyaan saya, apa perasaan Kiai sebagai ketua umum Front Pembela Islam, sebagai ketua umum Front Pembela Islam, dan sebagai ayah dari anak, dan yang memiliki anak, apa perasaan Kiai sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai ayah yang punya anak, melihat oknum-oknum polisi yang menembak 6 laskar tersebut dibebaskan, vonis tidak bersalah, sedangkan mereka telah menghilangkan 6 nyawa saudara. Apa perasaan Anda? Kalau saya secara pribadi ini sudah jelas mengusik daripada rasa keadilan dan juga tambah sedih bahwasannya semakin arogan, semakin otoriter, semakin hukum tidak berfungsi, tidak berjalan, dan semakin adanya langkah-langkah represif terhadap masyarakat, sehingga keadilan semakin ditinggalkan. Nah, untuk itu saya sebagai seorang ayah dan juga saya sebagai manusia, mungkin sama kita dengan yang lainnya, kita tidak mau anak kita diperlakukan seperti itu, atau kita juga tidak diperlakukan seperti itu. Nah, untuk hal yang seperti ini adalah perlu untuk keikhlasan kita bersama-sama, ketekatan bulat kita bersama-sama, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap dan terus memperjuangkan keadilan
sampai ke akhir hayat kita tetap kita membela dan memperjuangkan keadilan. Demikian. Baik. Yang terakhir. Apakah Kiai pernah mendengar kisah ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, ketika itu Wahsy yang dikenal sebagai pembunuh pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah, ya, budaknya Hindun, yang ketika perang dia tombak pamannya Nabi, kemudian jantungnya dirobek, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun. Nah, ketika itu Wahsy mau masuk Islam. Ketika Wahsy mau masuk Islam, Rasulullah berkata, "Qataltal Hamzah, engkau yang membunuh Hamzah." Apa kata Wahsy? Sebagaimana kabar yang telah sampai kepadamu ya Rasulullah. Padahal Wahsy ingin masuk Islam. Kata Rasulullah, baiklah, silahkan kau masuk Islam, tapi jangan pernah engkau tampakkan wajahmu di depanmu. Yakni walau bagaimanapun, walaupun Wahsy masuk Islam, tapi tetap Rasulullah tidak mau melihat wajah Wahsy. Kenapa? Karena alasannya satu, Wahsy yang telah membunuh paman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhlas dengan wafatnya 6 syuhada tersebut. Termasuk 6 syuhada itu juga dekat dengan saya, bukan tidak. Mereka sering juga mengawal saya, bukan hanya mengawal Habib Rizik. Tetapi sebagaimana Rasulullah SAW, yang dimana Wahsy membunuh pamannya, Rasulullah tidak mau memandang wajahnya, walaupun dia masuk Islam. Maka begitu pun saya, yang dimana saya bahkan jangankan memandang, mendengar nama yang membunuh 6 laskar tersebut yang sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri, tidak tahu. Nah terus bagaimana yang Anda rasakan tentang hadis yang saya sampaikan tadi dengan masalah keikhlasan tadi yang Anda bilang, ya kita tetap ketakwaan, taat. Bisa Anda jelaskan? Bisa Anda? Ya, terkait dengan hadis Nabi yang sering tadi, itu memang jadi Nabi tidak ingin melihat wajahnya Wahsy selaku pembunuh ayahnya. Itu satu hal yang manusia dan wajar. Karena kekejian, kesadisan, kebiadaban terhadap orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW, itu satu hal yang wajar. Silahkan dia masuk Islam. Tapi kalau Nabi menginginkan juga ada satu sikap untuk tidak menunjukkan wajah Wahsy kepada dirinya, karena asal dia lihat wajah Wahsy, dia teringat akan paman yang paling membela dia akan selalu teringat akan kesedihan dan akan goncang, akan sakit hatinya. Ya wajar kalau Nabi SAW meminta seperti itu. Demikian. Baik. Terakhir, saya berjanji, saya bersumpah demi Allah kepada keluarga korban, yang dimana ayah-ayah dan ibu yang kehilangan anaknya. Kalau ada korban yang menikah, istri-istri yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim, demi Allah, saya keluar dari penjara, saya Bang bin Smith akan bawa ini kasus ke internasional dan akan saya ungkap. Terima kasih Bunda. Akan saya ungkap siapa dalangnya semuanya. Akan saya ungkap satu persatu sampai saya mati sekalipun dalam masalah. Akan saya ungkap semua. Nanti ketika saya bebas. Terima kasih Bunda atas waktunya. Ada lagi cukup. Saudara ini baik, kalau begitu keterangan ini oleh saudara juga. Baik, terima kasih sekali Pak Haji. Terima kasih. Semoga Bapak tetap bersemangat.
hukum dari pihak Habib Bahar sudah selesai ya. Apakah akan mengajukan saksi lagi? Silakan Habib di depan. Silakan datang. Masih ada saksi yang Masih yang mulia. ada berapa orang saksi? Untuk Kamis adalah keluarga korban 6 syuhada yang mulia. Ada 4 orang yang bisa hadir. Ada ahli yang Ahli belum minggu depan yang mulia. depannya dari kakak juga ada